Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, kita akan membahas materi fotorespirasi yang diampu oleh Ibu Heni Setiawati, SSI MPD, yang disusun oleh kelompok 11, yakni Susi Faheliatul Hasanah, NIM 20111808003, Salsabila Elfrida, NIM 20110108014, dan Rizkiatun Nikmah, NIM 202101080016. Apa yang kalian ketahui tentang fotorespirasi? Yuk kita simak videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Susi Faheliatul Hasanah dengan nomor induk mahasiswa 201101080003. Baik, saya di sini akan menjelaskan tentang pengertian fotorespirasi. Fotorespirasi adalah sejenis respirasi pada tumbuhan yang dibangkitkan oleh penerimaan cahaya yang diterima oleh daun. Diketahui pula bahwa kebutuhan energi dan ketersediaan oksigen dalam sel juga mempengaruhi fotorespirasi. Walaupun menyerupai respirasi atau pernafasan biasa, yaitu proses oksidasi yang melibatkan oksigen, mekanisme respirasi karena rangsangan cahaya ini agak berbeda dan dianggap sebagai proses fisiologi tersendiri. Fotorespirasi merupakan rangsangan cahaya terhadap laju respirasi, di mana CO2 yang dihasilkan oleh respirasi pada kebanyakan tumbuhan tingkat tinggi menunjukkan bahwa laju respirasinya lebih cepat dalam keadaan terang daripada dalam keadaan gelap. Fotorespirasi dapat berlangsung bersama-sama dengan respirasi biasa atau disebut juga dengan glikolisis, daur Krebs, dan rantai respirasi. Proses ini merupakan efisiensi dalam metabolisme tumbuhan karena mengoksidasi langsung produk fotosintesis atau glukosa. Mekanisme fotorespirasi. Fotorespirasi disebut juga asimilasi cahaya oksidatif. Proses fotorespirasi merupakan cabang dari jalur glikolat. Enzim utama yang terlibat adalah enzim yang sama dalam proses reaksi gelap fotosintesis. Proses ini terjadi pada stroma dan didukung oleh peroksisom dan mitokondria. Pada saat fotorespirasi, sisi yang aktif pada rubisco yaitu pada sisi oksigenase dan bukan karbon dioksida yang mengikat dengan karboksilase RUBP. Jika kadar CO dalam sel rendah, maka RUBP akan dipecah oleh rubisco menjadi P-glikolat P-gliserat. P-gliserat akan didefosforilasi oleh ADP membentuk ATP. P-glikolat memasuki proses agak rumit menuju peroksisom. Lalu mitokondria kemudian kembali ke peroksisom untuk diubah menjadi serin lalu gliserat. Gliserat masuk ke kloroplas untuk diproses secara normal oleh siklus Calvin. Sebagian karbon dioksida yang dihasilkan dalam reaksi ini dilepaskan, sisanya dikembalikan ke kloroplas untuk ikut serta dalam proses fotosintesis. Baik, selanjutnya yaitu penjelasan mengenai fotorespirasi pada tanaman C3. Pada tanaman C3, reaksi pertama dalam jalur reduksi pentosa fosfat adalah pembentukan produk beratom karbon 3, yaitu asam 3-fosfogliserat. Kebanyakan tanaman yang mengikat karbon dengan jalur ini disebut dengan tanaman C3. Meskipun demikian, fiksasi CO2 tanaman C3 dihambat oleh proses fotorespirasi. Proses ini bergantung dari kemampuan enzim rubisco yang juga berfungsi sebagai oksigenase. Dalam hal ini, oksigen diikat oleh enzim dan bereaksi dengan 1,5 difosforibulase untuk membentuk 2-fosfoglikosidik dan asam 3-fosfogliserat. 2-fosfoglikolat tidak bisa digunakan dalam jalur reduksi fosfat, tetapi 2 molekul dari substrat akan bereaksi kemudian sepanjang jalur siklik, melibatkan dengan glisin, serin, dan gliserat untuk menghasilkan 1 molekul 3-fosfogliserat, 1 molekul CO2, dan 1 molekul anorganik fosfat. Kemudian
Kemudian tumbuhan C3 mempunyai laju fotorespirasi yang tinggi. Asa fotorespirasi yang terbentuk dari asam fosfoglycolat yaitu asam yang 1,5 difosfat atau RUDP yang ada pada siklus Kelvin pada fotosintesis. Apabila RUDP itu bereaksi dengan CO2 dengan bantuan enzim RUDP karboksilase, maka akan menghasilkan 2 molekul 3-PGA atau disebut juga dengan asam 3-fosfogliserat. Selanjutnya, asam 2-fosfoglycolat akan mengalami defosforilase menjadi asam glikolat. Kemudian, asam glikolat masuk ke dalam peroksisom yang terdapat dalam mesofil. Pada peroksisom terdapat 2 enzim yaitu asam glikolat oksidase dan katalase. Dan enzim ini berfungsi untuk mengoksidir asam glikolat menjadi asam glikosilat dan kemudian mengubahnya menjadi glisin. Fotorespirasi pada tumbuhan C4. Tumbuhan yang masuk kategori C4 dalam fotosintesisnya adalah jagung, tebu, dan keluarga rumput-rumputan lainnya. Disebut tumbuhan C4 karena enzim PEP karboksilase akan menangkap CO2 dan menggabungkannya dengan fosfoenol pirufat menjadi oksaloasetat yang merupakan molekul berkarbon 4. Penangkapan CO2 ini terjadi di mesofil daun. Kemudian molekul berkarbon 4 tersebut akan diubah menjadi malat dan menuju sel seludang pembuluh untuk melepaskan CO2. Setelah dilepaskan, CO2 akan menjalani siklus Kelvin di sel seludang pembuluh tersebut dan menghasilkan karbohidrat. Patut untuk diperhatikan bahwa reaksi gelap dalam tumbuhan C4 terjadi di 2 sel yang berbeda. Penangkapan CO2 terjadi di sel mesofil daun, sedangkan siklus Kelvin terjadi di sel seludang pembuluh. Hal ini akan menjadikan konsentrasi CO2 di sel seludang pembuluh selalu tinggi, sehingga mencegah atau mengurangi terjadinya fotorespirasi yang kurang menguntungkan. Tumbuhan C4 umumnya hidup di tempat dengan kondisi cuaca yang panas dengan intensitas cahaya matahari yang tinggi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizkiatun Nikmah dengan nomor induk mahasiswa 202101080016. Di sini saya akan membahas tentang tumbuhan CAM. Apa yang kalian ketahui tentang tumbuhan CAM? Yuk kita bahas bersama. Nah, tumbuhan yang termasuk dalam kategori CAM adalah sekelompok sekulen atau menyimpan air seperti lidah buaya, kaktus, nanas yang umumnya hidup di lingkungan air. CAM ini singkatan dari crassulacean acid metabolisme karena prosesnya pertama kali dijumpai keluarga Crassulaceae. Tumbuhan CAM akan menangkap CO2 dan digabungkan dengan molekul lain yang menghasilkan asam organik. Nah, stomata tumbuhan CAM akan terbuka di malam hari dan akan tertutup di siang hari. Ketika malam hari, CO2 akan ditangkap untuk membentuk asam organik yang kemudian disimpan hingga pagi. Dan ketika pagi, stomata yang mulai menutup, CO2 akan dilepaskan untuk menjalani siklus Kelvin yang menghasilkan karbohidrat. Nah, untuk tumbuhan C4 dan CAM ini memiliki kemiripan di mana CO2 yang masuk tidak langsung menjalani siklus Kelvin, tetapi ditangkap untuk membentuk molekul lain terlebih dahulu. Namun, pada tumbuhan C4, penangkapan CO2 dan siklus Kelvin terjadi di sel yang berbeda. Sedangkan pada tumbuhan CAM, penangkapan CO2 dan siklus Kelvin terjadi pada tumbuhan yang berbeda. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.